Jadi paham ya Pak ya, kenapa kita ngotot berjuang, paham ya. Kenapa kita rela turun ke jalan, paham ya. Karena itu Pak, bukan karena yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang saya mau sampaikan singkat saja Bapak Ibu sekalian, dari mulai kita melek mata sampai dengan kita wafat, dari mulai Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari sampai tenggelamkan matahari, bahkan dari mulai awal penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai detik ini adalah meluruskan tauhid. Setuju nggak? Setuju. Nabi Adam mengesahkan Allah dan nggak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu juga dilanjutkan Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam juga urusan itu mentauhidkan Allah doang. Ini nggak pakai basa-basi karena waktunya singkat. Nabi Allah Ibrahim itu juga urusannya meluruskan tauhid doang Pak. Ibadah nggak apa-apa katanya. Ibrahim boleh nggak nyembah berhala. Karena dari muda Ibrahim sudah tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah dihukum. Kalau kita buka dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir dalam kitabnya itu menceritakan Nabi Ibrahim sejak muda tidak pernah ikut menyembah berhala dan nggak diapa-apain sama Namrud. Artinya nggak ada masalah kalau lo mau ibadah sendiri. Begitu Nabi Ibrahim dakwah, diwajibkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah, di situ baru ada problem. Dan itu berlanjut. Nabi Musa juga begitu. Dakwah sama Fir'aun, nggak apa-apa. Fir'aun tahu dari muda Nabi Musa ini tidak pernah menuhankan Fir'aun. Fir'aun tahu dan nggak diapa-apain. Begitu Nabi Musa dakwah ke Fir'aun, mengesahkan Allah, di situ baru ada masalah. Begitu juga Nabi Muhammad, singkat kata, Nabi Muhammad. Padahal Nabi-Nabi lain juga begitu. Nabi Muhammad itu bahkan ditawarin. In kana yuridu malan ja'alnahu sayyida. Ja'alnahu aksarana malan. Harta boleh. Ja'alnahu sayyidan, kami jadikan sayyid. A'tainahu mafatihal Ka'bah, kami kasih kunci-kunci Ka'bah, boleh. Tapi enggak ada masalah. Bahkan ibadah gantian boleh. Hari Jumat pakai Ka'bah. Ntar hari Sabtu kami. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Begitu kalimat tauhid ditegakkan, baru terjadi peperangan. Zaman Belanda Pak, begitu. Ente boleh ke masjid dibangunin, ada masjid yang disupport sama Belanda. Ada orang-orang Islam yang disekolahin sama Belanda ke kedokteran di Belanda, ada. Tapi begitu kalimat tauhid ditegakkan, begitu kalimat takbir diucapkan, Belanda langsung berubah. Kowe orang ekstremis kata Belanda. Awalnya nggak apa-apa, bahkan Belanda memfasilitasi haji. Betul? Kapal laut zaman Belanda difasilitasi. Pulang dikasih gelar haji sama Belanda. Boleh. Begitu kalimat tauhid ditegakkan, baru banyak yang protes. Zaman Jepang, semua nggak apa-apa sama Jepang. Jepang baik pada waktu itu. Tiba-tiba jadi meletus pertama kali pertempuran di Tengku Abdul Jalil, di Chot Playing Aceh, pesantren Tengku Abdul Jalil. Begitu pertama kali baru meletus. Begitu Yang Mulia Air Sultan Mansur, ya, ayahanda dan guru dari Buya Hamka, disuruh ikut nyembah bendera berwarna merah bulat. Ini sensitif kalau ngomong bendera merah nih sekarang. Mesti pakai bulatnya.
Kalau bendera merah doang banyak yang kesinggung. Ya, begitu bendera putih ya, ada putihnya merah yaitu bendera Jepang nggak dihormatin, baru timbul masalah, baru Jepang ribut, baru lihat kalimat tauhid ditegakkan, baru timbul perselisihan. Subhanallah, begitu juga ternyata yang diperjuangkan oleh para alim ulama di bumi kita ini. Begitu juga, makanya tolong doain, buku saya udah masuk ke percetakan. Judul bukunya Anda rubah lagi. Perjuangan menegakkan kalimat tauhid dari zaman Nabi Ibrahim sampai RUU HIP. Udah masuk ke percetakan. Baru tadi malam rapat sampai begadang-begadang, selesai, udah terbit dulu deh, ntar cetakan kedua, ketiga kita sempurnakan, begitu. Perjuangan meluruskan tauhid sejak Nabi Ibrahim sampai RUU HIP, Anda masukin terakhirnya. Memang itu kok yang kita perjuangkan, apalagi coba memurnikan tauhid. Memang itu yang kita perjuangkan, apalagi kalau ada orang yang nggak suka, ya berarti tidak tauhid, begitu saja. Selesai Pak urusan. Tapi kenapa terjadi pertentangan? Karena ada yang nggak suka dengan tauhid. Qul huwallahu ahad diterjemahkan dengan ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi dasar negara ini. Jadi negara ini berdasarkan tauhid. Itu yang diperjuangkan. Negara ini berdasarkan tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa, agar bahasanya universal ke seluruh saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, saudara sebangsa setanah air, ya, biar semuanya kompak. Maka disusunlah gitu loh, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah, gitu kan. Yang ketiganya, yang keduanya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan seterusnya lah kemerdekaan Indonesia tadi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian daripada itu, untuk menyusun dan seterusnya, melindungi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, baru disusun ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia karena penting, lalu dalam mengambil keputusan pakai permusyawaratan. Untuk apa? Keadilan sosial dan seterusnya. Nah, ini menjadi dasar. Terus ada lagi yang coba-coba mau menggeser ketuhanan yang Maha Esa menjadi nomor terakhir. Lah ini berlawanan terhadap tauhid, apalagi menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi paham ya Pak ya? Kenapa kita ngotot berjuang, paham ya? Kenapa kita rela turun ke jalan, paham ya? Karena itu Pak, bukan karena yang lain. Emang lo kira gak capek turun ke jalan? Emang lo kira gak keluar duit turun ke jalan? Emang kira gak susah konsolidasinya? Emang gak susah ngawasin supaya anak-anak jangan ada yang ikut? Emang gak repot ngawasin jangan sampai ada pembakaran, ada bendera dan sebagainya? Emang gak susah begitu? Susah Pak, repot Pak, buang waktu Pak, buang duit Pak. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kalau kita ajak dialog gak mau. Makanya kita turun ke jalan. Jalan itu opsi terakhir. Lah kalau kita nggak urusin, siapa yang ngurusin? Tahu-tahu gol gitu, tahu-tahu jadi gitu, tahu-tahu disetujuin gitu. Sementara wakil-wakil rakyat udah susah diharapkan memperjuangkan suara umat. Kita datang ditolak, kita mau ngobrol baik-baik nggak diterima. Ya udah kita turun ke jalan, rame akhirnya di jalan, akhirnya rame di media, akhirnya rame di sosial, rame di televisi, di YouTube, di internet. Akhirnya apaan? Ditunda.
Itu yang kita lakukan, mohon dimengerti. Kalau nggak begitu ngapain? Lebih baik kita cari fulus, kita dagang, betul? Kita dagang, kita training, kita apa semua. Lebih baik begitu, ngapain repot-repot kayak begini? Karena kita nggak rela Pak. Ada upaya meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di bawah, apalagi menjadikan ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak rela kita. Buya Hamka bercerita, kenapa ini jadi nomor 1? Karena menjadi landasan dalam bukunya Islam dan Pancasila oleh Buya Hamka. Dan dalam buku juga yang ditulis oleh Kyai Wahid Hasyim menceritakan autobiografi Hasyim Asy'ari, menceritakan bahwa kenapa ini mesti nomor 1? Karena menjadi landasan. Nggak boleh nomor 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5. Bahkan Buya Hamka dengan cerdasnya berkata, ini seperti uang 10.000. 1 di depan, 0 di belakang baru berarti. Kalau 1 di belakang ada 1.000 0 di depan, tidak akan berarti apa-apa. Betul? Buya Hamka cerdas, ulama yang Masya Allah, profesor, doktor tanpa kuliah yang resmi. Buya Hamka menceritakan itu dan menceritakan kembali dalam bukunya Wahid Hasyim, bercerita kenapa itu terjadi. Untuk persatuan diambillah 5 sila itu. Bung Karno pidato, ya tanggal 1, ya udah lewat dong. Pak Supomo pidato tanggal 30 Mei, ya udah lewat dong. Pak Muhammad Yamin pidato 5 sila tanggal 29-nya, ya udah lewat dong. Lah kenapa mesti ngambil yang tidak disepakati atau belum yang didiskusikan? Katanya musyawarah. Kalau musyawarah ambil keputusan musyawarah. Lah kenapa mesti Pancasila 1 Juni? Katanya musyawarah. Hasil musyawarahnya itu ditandatangani tanggal 18 Agustus tahun 45, bukan 1 Juni. Bukan 29 Mei, bukan 30 Mei. Apa susah dimengerti seperti ini? Apa begitu dalam antara kedunguan dan kedengkian jadi kita bingung? Apa susah dimengerti hal ini, saudara? Kan gampang dimengertinya. Kita ambil kesepakatan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kalau dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia berarti kalau dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya nomor 1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini berarti kalau dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini berarti kalau dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebabnya dikuatkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar kita, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa kurang jelas, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang jelas apa? Ini udah jelas sejelas-jelasnya. Lah kok mau dibawa nomor 5? Lah kok mau jadi ketuhanan yang mana? Ketuhanan yang berkebudayaan. Lah, gini Pak, silahkan masuk ke masjid, ikuti yang ditetapkan pengurus masjid. Artinya apa? Kita mesti ikutin aturan yang ditetapkan, betul nggak? Bahwa kita mesti berbuat kayak kalau kata TNI, kita berbuat berdasarkan sesuai yang ditetapkan Sabta Marga. Berarti Sabta Marganya di atas. Harus sesuaikan itu. Ente mau ke rumah aneh, ada tulisan Yayasan Haikal Hasan, ikuti peraturan yang berdasarkan ketentuan tuan rumah. Lah ente mesti ikutin dong, betul nggak? Jangan dilarang merokok di sini ya, dilarang merokok, dilarang kencing sembarangan, dilarang kencing sembarangan. Kenapa ya? Karena peraturannya ditetapkan oleh yang punya rumah, begitu. Tiba-tiba ketuhanan diatur dengan yang berkebudayaan. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Masa ketuhanan harus yang berkebudayaan? Masa kebudayaan Indonesia menjadi tertinggi? Masa ketuhanan harus menyesuaikan yang berkebudayaan? Nggak nyambung di otak kita, nggak nyambung. Maka kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang kita upayakan adalah
menegakkan kalimat tauhid. Nggak boleh dirubah-rubah. Ketuhanan yang Maha Esa harus nomor satu. Sementara ada yang berkelit, kami juga pembela Pancasila. Kalau lu pembela Pancasila, tanya Pancasila yang mana? Gitu aja. Yang ketuhanannya nomor 5 apa nomor 1? Jelas Pak? Khalas. Jelas sekali. Kalau ada yang berkata begitu, bilang begitu. Ustadz, ini kan urusan negara. Pak, hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Waktu kita turun Al-Maidah 51, kita bela Al-Quran, bela Islam. Sekarang yang coba-coba ganggu Pancasila, kita turun juga, namanya kita bela negara, bela NKRI. Jangan dibeda-bedain. Bagian daripada perjuangan menegakkan kalimat tauhid untuk hidup bernegara. Jangan dibeda-bedain. Jangan dibilang kadrun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga yang disampaikan ini cukup jelas dan terang benderang. Hari ini kita nggak bisa lama-lama sesuai dengan prosedur COVID-19 yang hari ini maaf sekali sebenarnya diperpanjang oleh Pak Anies Baswedan Gubernur sampai 14 hari ke depan, atau tepatnya pada tanggal 14 Juli. 14 Juli baru selesai. Namun kita mencoba seperti ini dengan protap seperti ini, mudah-mudahan nggak salah. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Ini pengajian perdana siang, belum pernah ada pengajian. Yang pertama kali ngundang adalah Fatahillah Tanah Abang. Memang orang Tanah Abang kalau nggak badar bukan orang Tanah Abang ini, masya Allah. Ya, Inna lillahi wa inna rajiun. Ya, kita ucapkan buat mereka-mereka yang masih begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita doain mereka yang belum paham supaya mereka memahami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita mengikuti yang hak itu yang hak, dan Allah tunjukkan kepada kita semua yang batil itu batil. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.